Tahukah Anda fakta mengejutkan bahwa jika Anda mengonsumsi kubis bersama dengan 3 jenis makanan tertentu, ginjal Anda bisa hancur hanya dalam 1 hari. Banyak dari Anda mungkin berpikir bahwa kubis hanyalah sayuran yang baik untuk lambung dan memiliki efek anti-kanker yang luar biasa sehingga Anda rutin mengonsumsinya setiap hari. Namun ketika Anda memasuki usia 60-an, situasinya berubah total. Kubis yang saat muda menjadi obat seiring bertambahnya usia justru bisa menjadi racun yang menyerang tubuh Anda, khususnya 3 kombinasi terburuk yang akan saya bahas hari ini. Jika dikonsumsi setelah usia 60 tahun, dapat membuat darah menjadi kental, menurunkan fungsi ginjal secara drastis, dan bahkan menjadi bom waktu yang memicu kematian mendadak. Selamat datang di saluran sehat. Itu menyenangkan. Saya adalah Dr. Agus Setiawan, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah bertemu dengan pasien setiap hari selama 30 tahun. Tahukah Anda kapan momen yang paling menyedihkan bagi saya di ruang praktik? Yaitu ketika saya melihat pasien yang ginjalnya rusak hingga harus menjalani cuci darah hanya karena mereka rutin mengonsumsi makanan yang dianggap sehat. Faktanya, melihat hasil penelitian yang dirilis tahun lalu, ada banyak sekali kasus di mana fungsi ginjal memburuk secara drastis akibat konsumsi sayuran yang sembarangan hanya karena dianggap baik untuk tubuh. Mengapa rumah sakit tidak memberikan peringatan keras meskipun hasil yang mengerikan ini terjadi? Sejujurnya, sistem pengobatan modern lebih fokus pada pengobatan setelah penyakit muncul daripada pencegahan. Para dokter juga terlalu sibuk sehingga sulit untuk memperhatikan pola makan setiap pasien secara detail, namun saya berbeda. Saya sangat berharap Anda dapat menjaga kesehatan dengan kekuatan makanan tanpa obat atau operasi. Bahkan saat Anda menonton video ini, sangat mungkin Anda sedang mengonsumsi kubis dengan cara yang tanpa disadari menghancurkan ginjal Anda. Apakah Anda merasa sedikit bingung mendengar cerita saya? Mungkin sulit dipercaya bahwa kubis yang seumur hidup diyakini baik untuk tubuh ternyata berbahaya? Memang benar, seperti yang Anda ketahui, kubis sebenarnya adalah sayuran yang diberkati. Namun disinilah letak jebakan yang mematikan. Semua manfaat ini hanya berlaku ketika ginjal dan hati Anda sehat. Saat kita masih muda, filter di dalam tubuh kita bersih, sehingga makanan apapun yang masuk tubuh dapat menyerap bahan-bahan baiknya dan membuang sisa-sisa kotoran melalui urin. Namun setelah melewati usia 50-an dan 60-an, ginjal sebagai filter air di tubuh kita menjadi usang dan fungsinya menurun. Pada saat ini, komponen tertentu di dalam kubis tidak dapat dikeluarkan dan menumpuk di dalam tubuh sehingga mulai menjadi racun, bukan obat. Ini ibarat terus menuangkan air ke dalam saluran pembuangan yang tersumbat rapat. Tapi jangan terlalu khawatir. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda akan mengetahui semua rahasia cara mengonsumsi kubis yang benar untuk menyelamatkan ginjal dan mengeluarkan racun dari hati. Sebelum memulai pembahasan utama, jika cerita saya dapat membantu melindungi nyawa Anda dan keluarga, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Perhatian kecil Anda menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan orang-orang tersayang. Nah, mulai sekarang saya akan mengupas satu persatu cara mengonsumsi kubis terburuk yang menghancurkan ginjal beserta solusinya. Ketika Anda masih muda, organ dalam Anda sangat kuat sampai ada pepatah yang mengatakan bahwa mengunyah batu pun bisa dicerna. Namun, Anda harus mengakui bahwa selama 60 tahun yang panjang ginjal Anda yang terus menyaring darah tanpa henti, bahkan saat Anda tidur kini dalam keadaan sangat kelelahan. Sebagai penjelasan sederhana, sama seperti filter air yang kita gunakan di rumah setiap hari, jika digunakan terlalu lama akan tersumbat kotoran dan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Pabrik pengolahan limbah di tubuh kita, yaitu ginjal, juga mengalami hal yang sama. Saat kita berusia 20-an atau 30-an, tidak peduli berapa banyak nutrisi, seperti kalium atau vitamin yang masuk ginjal yang kuat, hanya akan mengambil apa yang dibutuhkan dan membuang sisanya dengan lancar melalui urin. Oleh karena itu, pada masa itu, minum jus kubis atau mengunyahnya mentah tidak menjadi masalah. Sama sekali justru memberikan energi yang melimpah. Namun bagi ginjal orang berusia di atas 60 tahun yang fungsinya mulai menurun secara perlahan, nutrisi konsentrasi tinggi yang tiba-tiba masuk akan memberikan kejutan luar biasa. Ibarat gelombang tsunami raksasa yang tiba-tiba menerjang sungai yang tenang, secara khusus kalium dan vitamin K yang sangat melimpah
dalam kubis yang kita makan untuk kesehatan merupakan komponen berharga bagi orang muda dan sehat untuk mengontrol tekanan darah dan menghentikan pendarahan. Namun di usia lanjut ketika filter telah usang, komponen tersebut tidak dapat dibuang dan beredar di dalam tubuh berubah menjadi racun mematikan yang menyumbat pembuluh darah. Inilah pengkhianatan mengerikan dari makanan yang selama ini kita percayai. Fakta yang lebih menyedihkan adalah tidak seperti hati atau lambung, ginjal adalah organ yang sunyi yang tidak mengirimkan sinyal rasa sakit sama sekali sampai 70% bagiannya rusak. Makanan kesehatan yang Anda konsumsi dengan lengah karena berpikir tidak sakit berarti tidak apa-apa. Mungkin pada saat ini juga sedang menyumbat glomerulus ginjal Anda dan membuat darah menjadi kental seperti sirup. Di rumah sakit dokter meresepkan obat hanya dengan melihat angka tes pasien, tetapi seringkali tidak dapat menjelaskan secara rinci reaksi kimia apa yang terjadi ketika obat tersebut bertemu dengan makanan yang kita makan setiap hari. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu berpikir apakah filter usang di tubuh kita benar-benar mampu menanganinya, bukan sekadar mengikuti apa yang dikatakan baik di televisi. Kepercayaan buta bahwa sesuatu itu pasti baik justru bisa menjadi jalan pintas tercepat untuk merusak tubuh kita sendiri. Lalu pada momen seperti apa kubis ini menjadi racun? Mari kita gali situasi spesifiknya mulai dari sekarang. Apa yang akan saya katakan mulai sekarang bukan hanya masalah kehilangan kesehatan, melainkan cerita layaknya bom waktu yang dapat merenggut nyawa Anda dalam sekejap. Jika di antara Anda yang menonton video ini ada yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi yang diresepkan dari rumah sakit, atau obat pengencer darah seperti aspirin dan warfarin, saya mohon hentikan apa yang sedang Anda kerjakan dan dengarkan baik-baik suara saya. Ini karena konten ini berkaitan langsung dengan situasi darurat di mana Anda bisa tumbang akibat stroke atau serangan jantung, bahwa kubis adalah sayuran ajaib yang menyembuhkan penyakit lambung, adalah fakta yang sudah diketahui semua orang. Namun Anda harus ingat bahwa kubis tidak hanya mengandung vitamin yang melindungi lapisan lambung, tetapi juga mengandung sejumlah besar vitamin K. Vitamin K memainkan peran penting dalam menghentikan pendarahan saat tubuh kita terluka. Berkat vitamin K inilah pendarahan berhenti dan luka mengering. Bagi orang sehat, komponen ini tidak menimbulkan masalah dan justru bermanfaat. Namun masalah muncul ketika Anda menderita penyakit pembuluh darah dan sedang mengonsumsi obat dari rumah sakit. Obat-obatan seperti aspirin atau warfarin yang Anda konsumsi untuk mencegah infark cerebral atau penyakit jantung berfungsi untuk mengencerkan darah sehingga tidak menggumpal dan mengalir dengan lancar di dalam pembuluh darah. Singkatnya, obat itu mengalirkan darah yang kental seperti air jernih untuk mencegah penyumbatan. Namun apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi kubis yang kaya vitamin K secara berlebihan pada saat yang bersamaan? Coba bayangkan, di satu sisi Anda minum obat untuk mengencerkan darah, tetapi di sisi lain kubis masuk untuk membekukan darah kembali. Situasi yang sangat berbahaya ini ibarat menginjak pedal gas dan rem mobil secara bersamaan di jalan tol terjadi di dalam pembuluh darah kita. Hal ini karena sejumlah besar vitamin K dalam kubis menetralkan khasiat obat pengencer darah tersebut. Ada satu pasien yang tidak bisa saya lupakan. Beliau adalah Pak Budi, berusia 68 tahun, yang telah menjalani operasi pemasangan stent ring jantung dan sedang mengonsumsi warfarin. Karena berpikir bahwa ia harus membersihkan darahnya, beliau mengonsumsi semangkuk besar kubis mentah setiap pagi. Mendengar di televisi bahwa kubis adalah pembersih pembuluh darah, beliau rutin mengonsumsinya bersamaan dengan obatnya. Namun suatu pagi ia tiba-tiba mengalami gejala bicara cadel dan kehilangan tenaga di satu lengan, lalu dilarikan ke ruang gawat darurat. Hasil pemeriksaannya sangat mengejutkan. Meskipun ia minum obat dengan sangat teratur, pembuluh darah di otaknya tersumbat dan stroke-nya kambuh. Penyebabnya ada di meja makannya. Jumlah kubis yang ia makan setiap hari menghilangkan efek obat tersebut yang mengakibatkan terbentuknya gumpalan darah di dalam pembuluh darahnya. Jika gumpalan ini beredar melalui pembuluh darah dan menyumbat pembuluh darah di otak itu menjadi stroke, dan jika menyumbat pembuluh darah di jantung itu menjadi infark miokard, yang menyebabkan hasil mengerikan berupa kematian mendadak, yang bisa terjadi kapan saja. Pada akhirnya, obat tekanan darah tinggi dan obat jantung yang Anda konsumsi setiap hari dan bayar dengan biaya dokter yang mahal menjadi tidak berguna sama sekali. Inilah sebabnya mengapa dokter selalu memperingatkan pasien tekanan darah tinggi
atau pasien infark cerebral untuk berhati-hati terhadap jus sayuran hijau. Terutama banyak lansia di Indonesia yang jika mendengar sesuatu itu baik untuk kesehatan, mereka memeras kubis menjadi jus dan meminumnya seperti air. Ada yang membeli jus kubis per dus-dus seharga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah dan meminumnya pagi dan malam karena pencernaan yang buruk atau sembelit. Jika Anda sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau obat pengencer darah ini, tidak ada bedanya dengan meminum racun setiap hari. Kita butuh kebijaksanaan untuk membedakan apakah makanan yang kita makan untuk kesehatan justru menghilangkan khasiat obat di tubuh kita, ataukah teman yang menyelamatkan tubuh kita. Apakah di sekitar Anda ada orang yang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau obat jantung sambil minum jus sayuran yang katanya menyehatkan tanpa aturan? Jika ada, silakan tekan tombol bagikan pada video ini sekarang juga dan beritahu mereka. Satu tindakan berbagi kecil dari Anda bisa menjadi momen penting untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang hampir terkena stroke. Jika interaksi dengan obat yang disebutkan di atas adalah kasus khusus, kasus kedua yang akan saya sebutkan mulai sekarang adalah kesalahan paling umum dan berbahaya yang sering dilakukan oleh siapa saja di Indonesia. Coba buka kulkas Anda. Apakah ada tumpukan ekstrak jus kubis berwarna coklat pekat yang dikirimkan oleh anak-anak Anda agar orang tua mereka tetap sehat? Atau apakah Anda memiliki berdus-dus jus kesehatan yang Anda beli dari home shopping atau swalayan untuk diminum sebagai pengganti obat setiap kali Anda mengalami gangguan pencernaan atau nyeri ulu hati? Mungkin banyak dari Anda akan sangat terkejut mendengar hal ini. Sebab selama ini kita hidup dengan keyakinan teguh bahwa jika kita merebus sesuatu dan meminumnya sebagai ekstrak nutrisinya, akan terkonsentrasi dan menjadi lebih baik bagi tubuh. Namun mohon maaf, Anda harus tahu bahwa jus kubis berwarna kokalat pekat yang Anda minum saat ini bisa menjadi racun yang merusak ginjal tua Anda, dan pada akhirnya Anda hanya membuang uang mahal untuk meminum air gula belaka. Sebenarnya mengapa jus kubis yang katanya baik untuk kesehatan menjadi masalah? Masalah terbesarnya terletak pada suhu dan konsentrasi yang tersembunyi dalam proses pembuatannya. Alasan mengapa kubis baik untuk lambung dan mencegah kanker adalah berkat vitamin U, vitamin C, dan berbagai komponen antioksidan. Namun nutrisi ini memiliki sifat yang sangat rentan terhadap panas. Sayangnya, sebagian besar jus kubis kemasan yang beredar di pasaran menggunakan metode ekstraksi air panas, di mana kubis direbus mendidih pada suhu tinggi di atas 100 derajat Celcius untuk menekan biaya produksi dan memperpanjang masa simpan. Apa yang terjadi jika Anda merebus kubis dalam air panas selama berjam-jam? Ya, betul sekali. Nutrisi inti seperti vitamin U dan zat bioaktif hancur total dan hilang. Pada akhirnya, selama ini, Anda mempercayai dan meminum air koklat manis beraroma kubis sebagai obat kuat, namun masalah yang lebih serius dan menakutkan daripada hilangnya nutrisi adalah kejutan yang diberikan oleh jus pekat bersuhu tinggi ini pada ginjal. Saya akan menceritakan kisah seorang pasien saya, Ibu Siti, yang berusia 72 tahun. Beliau didiagnosis berada pada tahap pradiabetes, namun mengelolanya dengan baik dan tidak memiliki penyakit bawaan yang berat. Namun putrinya yang berbakti mendengar bahwa lambung ibunya kurang baik dan mengirimkan 2 kardus jus kubis terkenal sebagai hadiah. Ibu Siti sangat menghargai ketulusan putrinya dan karena berpikir itu baik untuk tubuh, ia meminumnya 2 bungkus setiap hari pagi dan malam. Namun sekitar sebulan berlalu, gejala seperti dada, berdebar-debar mual, serta kesemutan di tangan dan kaki mulai muncul. Akhirnya tubuhnya membengkak dan ia kesulitan bernapas sehingga datang menemui saya. Hasil tes darahnya sangat mengejutkan. Kadar kaliumnya telah melonjak hingga tingkat berbahaya yang jauh melampaui batas normal. Ketika kita mengunyah dan memakan kubis, serat makanan masuk bersamaan untuk mengatur kecepatan pencernaan dan membantu nutrisi seperti kalium diserap secara perlahan. Ini seperti menampung air di bendungan lalu mengalirkannya sedikit demi sedikit. Namun jika dibuat jus, lalu diminum, situasinya berubah total. Semua serat tersaring sementara kalium pekat dan gula membanjiri pembuluh darah dalam wujud cairan dalam sekejap. Ginjal anak muda dapat menyaringnya dengan mudah. Tetapi bagi ginjal yang telah menua di usia 60-an ini, memberikan tekanan yang luar biasa, ibarat tsunami yang tiba-tiba melanda sungai yang tenang. Dalam kasus Ibu Siti dengan kondisi ginjal yang memang sudah sedikit menurun karena usia, ia menerima bom kalium pekat ini 2 kali sehari,
Jika ia datang sedikit lebih lambat, ia bisa berada dalam situasi mengerikan di mana jantungnya berhenti karena aritmia atau ginjalnya rusak permanen sehingga harus menjalani cuci darah seumur hidup. Untungnya, ia segera menghentikan asupan jus tersebut, menerima perawatan dan memulihkan kesehatannya. Namun, kejadian ini memberi kita pelajaran yang sangat penting. Bagi mereka yang fungsi ginjalnya sedikit menurun atau yang menderita diabetes jus pekat bisa menjadi racun mematikan bukan obat. Khususnya ketika Anda melihat bagian belakang kemasan produk semakin tinggi kandungan padatannya atau semakin gelap warnanya semakin besar beban yang diterima ginjal. Jika saat ini Anda meletakkan jus kubis di atas meja makan, Anda harus berhenti sejenak dan memikirkannya. Apakah ginjal Anda benar-benar cukup muda dan kuat untuk menangani gumpalan kalium pekat ini? Anda harus ingat bahwa memakannya secara membabi buta hanya karena orang bilang bagus atau karena dibelikan oleh anak-anak bisa jadi bukan bentuk bakti melainkan sebuah malapetaka. Jika ekstrak jus pekat buatan pabrik yang saya sebutkan sebelumnya berbahaya karena di proses kasus ketiga yang akan saya bahas sekarang adalah makanan yang kita konsumsi secara alami sehingga justru lebih membuat kita lengah. Coba ingat kembali meja makan sarapan Anda pagi ini. Apakah karena Anda khawatir nasi sulit dicerna dan akan meningkatkan gula darah, Anda memilih sarapan sehat berupa kubis kukus dipadukan dengan satu ubi jalar dan satu buah pisang? Mungkin banyak dari Anda yang melihat kombinasi ini dan berpikir bahwa ini adalah menu diet sempurna dengan keseimbangan, karbohidrat, protein, dan vitamin. Apalagi program kesehatan di televisi sering merekomendasikan kombinasi ini sebagai pilihan yang baik untuk diet dan sembelit. Namun sebagai dokter penyakit dalam, saya dengan tegas menyatakan, jika fungsi ginjal Anda sedikit saja menurun, atau jika Anda sedang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi sarapan ini, adalah tindakan paling berbahaya yang ibarat meledakkan bom nuklir di dalam ginjal Anda. Mengapa makanan alami yang baik ini bisa menjadi bom ketika disatukan? Alasannya terletak pada jumlah total komponen yang disebut kalium. Kubis ubi jalar dan pisang memang makanan yang luar biasa jika dinilai secara terpisah. Tetapi ketiganya adalah makanan khas yang secara bersamaan sangat tinggi kandungan kaliumnya. Satu ubi jalar mengandung kalium setara dengan 2 porsi mangkuk nasi dan kandungan kalium pada pisang serta kubis juga tidak main-main. Orang muda dengan ginjal sehat tidak memiliki masalah sama sekali membuang kelebihan kalium melalui urin meskipun memakan ketiganya sekaligus. Namun bagi ginjal orang berusia di atas 60 tahun yang fungsinya telah menurun karena penuaan momen ketika ketiga makanan ini masuk bersamaan adalah awal dari sebuah bencana. Ini logikanya persis seperti menuangkan 3 ember air sekaligus ke dalam wastafel yang saluran pembuangannya setengah tersumbat. Air akan meluap dan membuat rumah kebanjiran. Kalium yang tidak dapat dikeluarkan ini menumpuk dengan cepat di dalam darah yang dalam istilah medis disebut sebagai hiperkalemia. Penyakit ini sangat menakutkan karena dapat menghentikan jantung tanpa peringatan. Jantung kita berdetak menggunakan kekuatan listrik dan kalium memainkan peran inti dalam mengatur sinyal listrik ini. Namun, jika konsentrasi kalium dalam darah tiba-tiba meroket sinyal listrik jantung menjadi kacau dan menyebabkan aritmia, pada kasus yang parah jantung dapat bergetar hebat hingga akhirnya berhenti yang disebut henti jantung. Faktanya, di antara lansia yang dilarikan ke ruang gawat darurat cukup banyak yang tiba-tiba merasa dada sesak dan kehabisan napas hingga pingsan setelah sarapan ubi jalar pisang dan lalapan kubis. Mereka semua merasa diperlakukan tidak adil. Bertanya-tanya, saya tidak pernah menyentuh mie instan atau makanan asin dan hanya makan sayuran serta makanan alami. Mengapa hal ini bisa terjadi pada saya? Sayangnya, makanan alami yang sangat sehat itu telah menjadi racun yang tidak dapat ditanggung oleh ginjal yang sudah tua dan lelah. Terlebih lagi, perut kosong di pagi hari adalah waktu ketika tubuh kita paling cepat menyerap nutrisi setelah beristirahat semalaman. Saat inilah, jika bom kalium pekat masuk, konsentrasi kalium dalam darah akan melonjak tajam. Apakah Anda pernah merasakan kesemutan di ujung jari tangan dan kaki tanpa alasan yang jelas setelah sarapan? Atau merasa area di sekitar bibir Anda berkedut? Atau apakah Anda pernah merasakan dada sesak dan tubuh lemas tanpa sebab? Jika Anda pernah merasakan gejala ini, meskipun hanya sekali itu, bukanlah sekadar kelelahan biasa. Itu bisa jadi sinyal minta tolong terakhir yang dikirimkan oleh ginjal Anda, yang memohon agar Anda segera berhenti memakannya. Jika Anda mengabaikan sinyal ini,
dan terus mengonsumsi ubi jalar serta kubis, pada akhirnya ginjal bisa berhenti, berfungsi sepenuhnya, membuat Anda harus pergi ke rumah sakit 3 kali seminggu untuk menjalani cuci darah dengan mesin pembesi darah. Oleh karena itu, saat menyusun pola makan Anda tidak butuh penambahan, melainkan pengurangan. Jika Anda ingin makan kubis pada hari itu, sebaiknya hindari makanan tinggi kalium lainnya, seperti ubi jalar atau pisang. Jika satu masuk, yang lain harus dikeluarkan, agar ginjal yang sudah tua mendapat ruang untuk bernapas. Menjaga kesehatan bukan dimulai dari apa yang ditambahkan, melainkan dari kebajikan menahan diri, yaitu hanya memakan sebanyak yang tubuh Anda sanggup tanggung. Saat mendengar cerita ini, apakah ada di antara Anda yang merasa tertampar apa yang tersaji di atas meja makan Anda pagi ini? Saya khawatir jangan-jangan Anda mengonsumsi kombinasi berbahaya yang baru saja saya sebutkan. Silakan tulis dengan jujur menu sarapan Anda pagi ini di kolom komentar di bawah. Beritahu saya, apakah itu ubi jalar pisang atau kubis, dan saya akan memeriksa dengan teliti apakah pola makan Anda aman atau berbahaya bagi ginjal. Lalu saya akan memberikan saran. Satu komentar berharga dari Anda akan menjadi langkah pertama untuk memperbaiki kebiasaan makan yang salah dan menciptakan kehidupan hingga usia 100 tahun yang sehat. Setelah mendengar penjelasan saya sejauh ini, mungkin ada yang merasa ketakutan dan berpikir untuk segera membuka pintu kulkas, mengeluarkan semua kubis, dan membuangnya ke tempat sampah. Namun Anda sama sekali tidak perlu khawatir atau takut berlebihan. Alasan saya memberikan peringatan keras tadi bukan berarti Anda tidak boleh memakan kubis sama sekali. Saya hanya ingin menekankan bahwa Anda harus mengetahui kondisi tubuh Anda secara akurat dan memilah asupan makanan dengan cerdas sesuai dengan kondisi tersebut. Sebenarnya kubis telah dijuluki sebagai dokter bagi orang miskin sejak zaman Yunani kuno. Ini membuktikan bahwa kubis adalah anugerah Tuhan yang tiada bandingannya dalam menyembuhkan masalah lambung dan mengatasi peradangan. Khususnya, seiring bertambahnya usia, ketika fungsi pencernaan menurun, dan banyak yang menderita sakit maag atau penyakit asam lambung GERD, tidak ada obat lambung alami di dunia ini yang lebih baik dan bebas efek samping selain kubis. Lalu bagaimana kita memecahkan dilema, di mana jika lambung disembuhkan maka ginjal akan menangis, dan jika ginjal dilindungi maka lambung akan sakit? Jawabannya sungguh sangat sederhana. Masalahnya bukan pada kubis sebagai bahan makanan itu sendiri, melainkan pada cara kita mengonsumsinya dan metode pengolahannya. Sama seperti pisau tajam yang bisa menjadi alat masak luar biasa, tetapi bisa menjadi senjata mematikan. Jika disalahgunakan, kubis juga bisa menjadi obat mujarab yang menyelamatkan tubuh kita, atau sebaliknya menjadi racun yang perlahan menghancurkan ginjal, tergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. Syukurlah ada metode yang sangat pasti untuk membuang seluruh toksisitas kubis yang merepotkan ini, dan hanya menyerap nutrisinya secara utuh. Jelas ada jalan aman bagi mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi, atau yang fungsi ginjalnya sedikit menurun, untuk memakannya dengan tenang. Di rumah sakit para dokter mungkin terlalu sibuk meresepkan obat sehingga belum sempat menjelaskannya secara rinci. Namun rahasia yang telah saya praktikkan di rumah selama 30 tahun sebagai dokter ini bukanlah sesuatu yang rumit, melainkan terletak pada satu perubahan metode memasak yang sangat sederhana. Mari kita lihat sekarang juga apa rahasia bijaksana ala dokter untuk melindungi ginjal dengan aman sekaligus menjaga kenyamanan lambung. Prinsip pertama dan paling penting adalah buanglah kebiasaan memakannya mentah-mentah dan pastikan Anda memasaknya terlebih dahulu. Banyak orang percaya bahwa sayuran paling baik dimakan mentah agar nutrisinya tidak hancur. Tentu saja bagi orang sehat di usia 20,30-an, hal itu mungkin benar. Namun bagi mereka yang berusia di atas 60-an, di mana fungsi ginjalnya menurun dan kelenjar tiroidnya melemah, kubis mentah hanyalah gumpalan serat kasar yang sulit dicerna, sekaligus bom waktu yang menyimpan kalium dan racun secara utuh. Resep ajaib yang saya berikan kepada pasien saya untuk menyelamatkan ginjal dan membuang racun adalah metode memasak berikut. Ini sangat sederhana, jadi pastikan Anda mengingatnya dengan baik. Pertama, potong kubis menjadi ukuran kecil yang mudah dimakan, kemudian masukkan ke dalam panci kukusan atau air mendidih, dan rebus sebentar atau kukus selama 1 hingga 2 menit saja. Di sini ada poin inti yang paling penting.
Jangan merasa sayang pada air rebusan kubis tersebut. Anda harus membuang seluruh airnya tanpa ragu sedikit pun. Komponen kalium yang terkandung di dalam kubis memiliki sifat larut dalam air. Jika direbus sebentar di air mendidih, komponen kalium yang membebani ginjal akan keluar ke dalam air. Menurut penelitian, hanya dengan merebus sayuran di dalam air kaliumnya dapat berkurang 30% hingga sebanyak 60%. Artinya kita hanya mengambil intisarinya untuk dimakan, sementara bom kalium yang menyerang ginjal dilarutkan ke dalam air, lalu dibuang ke saluran pembuangan. Selain itu, selama proses pemanasan yang singkat ini, keajaiban lain terjadi. Zat beracun yang disebut goitrogen yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dapat mengganggu fungsi tiroid akan hancur dan lenyap oleh panas. Goitrogen sangat rentan terhadap panas, jadi dengan memanaskannya sebentar saja sudah cukup untuk menetralkannya. Hasilnya jika Anda merebus kubis sebentar dan hanya memakan ampasnya, Anda dapat menikmati tekstur renyahnya, menjaga vitamin U yang melindungi lambung, sambil menyaring dan membuang kalium yang menyerang ginjal, serta racun yang mengganggu tiroid. Inilah kebijaksanaan sejati seorang dokter untuk membedakan antara obat dan racun. Jika selama ini ada di antara Anda yang terbiasa memakan kubis mentah, mulai hari ini Anda harus mengubah cara memasaknya. Mungkin Anda merasa ini merepotkan, namun sedikit usaha ekstra selama 1 menit ini dapat memperpanjang umur ginjal Anda 10 tahun lebih lama. Ini tidak memakan biaya besar dan tidak membutuhkan peralatan khusus. Kebiasaan kecil untuk merebusnya dalam air dan membuang air tersebut sudah sangat cukup. Jika tips bermanfaat yang saya bagikan ini dirasa membantu, mohon luangkan waktu menekan tombol like suka yang berbentuk jempol ke atas di bawah video ini sekali saja. Dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi saya untuk terus memberikan informasi kesehatan yang lebih baik. Nah lalu, dengan makanan apa kubis yang diolah dengan aman ini harus disandingkan agar bisa berperan sempurna sebagai pembersih pembuluh darah. Saya akan mengungkap pasangan terbaiknya sekarang juga. Kini di hadapan Anda sudah tersedia kubis kukus yang aman tanpa racun ginjal. Lalu apakah pasangan terbaik yang jika dimakan bersama kubis ini dapat mengembalikan pembuluh darah orang berusia 70 dolan menjadi bersih dan jernih layaknya usia 20 dolaan? Jawabannya adalah buah apel. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa apel di pagi hari adalah emas, apel itu sendiri merupakan buah yang luar biasa. Namun di antara lansia berusia di atas 60 tahun, dengan lambung yang lemah dan daya cerna yang menurun secara mengejutkan, banyak yang menderita nyeri ulu hati atau naiknya asam lambung jika makan apel saat perut kosong. Hal ini dikarenakan komponen asam yang menyegarkan dari apel mengiritasi dinding lambung yang sudah menipis. Tepat pada saat inilah, kubis tampil sebagai penyelamat. Karena vitamin U yang terkandung di dalam kubis melapisi selaput lendir lambung dengan perisai pelindung tipis, komponen asam apel tidak dapat menyerang lambung. Ini ibarat tombak kasar dan perisai kuat yang bertemu dan saling melengkapi kelemahan masing-masing dengan sempurna. Saat kedua makanan ini bersatu, hal yang sangat menakjubkan terjadi di dalam tubuh kita. Serat makanan larut air yang disebut pektin yang sangat berlimpah di kulit apel memiliki sifat lengket. Ketika pektin ini masuk ke dalam usus, ia bertindak seperti perekat super atau permen karet yang menempel erat pada kotoran lemak, membandel dan sisa kolesterol jahat di dinding pembuluh darah, lalu mengeluarkannya dari tubuh dengan sangat lancar. Menurut data dari Pusat Kanker Nasional, komponen quercetin yang berlimpah di dalam apel bahkan berfungsi sebagai perisai yang melindungi paru-paru dari polusi udara dan debu halus. Singkatnya, mengonsumsi kubis dan apel secara bersamaan berarti Anda menikmati 3 manfaat sekaligus: melindungi lambung dengan nyaman, membersihkan penumpukan lemak di pembuluh darah dengan tuntas, dan merawat kesehatan paru-paru. Bagi Anda yang khawatir akan penyakit jantung atau stroke, ini akan menjadi obat kuat terbaik yang melebihi suplemen mahal apapun. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi obat kuat ini? Saya akan membagikan metode yang saya terapkan setiap pagi di rumah. Pertama, seperti yang telah saya jelaskan, siapkan segenggam kubis yang telah dikukus sebentar dan didinginkan. Kemudian siapkan sekitar setengah buah apel. Di sini ada satu poin yang sangat penting. Jangan pernah mengupas kulitnya. Anda wajib memakannya beserta kulitnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pektin sebagai pembersih pembuluh darah dan komponen antioksidan tidak terkumpul di dalam daging buah, melainkan di kulitnya. Bagi Anda yang giginya sudah tidak kuat untuk mengunyah kulit apel,
Anda bisa memasukkan kubis kukus apel beserta kulitnya dan segelas air ke dalam blender, lalu menghaluskannya untuk diminum dalam bentuk smoothie. Dengan cara ini, tingkat penyerapan pencernaan akan meningkat sehingga nutrisi dengan cepat disalurkan ke setiap sudut tubuh melalui pembuluh darah. Cobalah meminum segelas jus kubis apel ini setelah meminum segelas air hangat setiap pagi. Hanya dalam waktu 1 minggu, Anda akan merasakan sendiri tubuh Anda seringan bulu saat bangun pagi, dan kulit wajah yang tadinya kusam menjadi lebih cerah dan segar. Sejauh ini, Anda telah mempelajari kombinasi terbaik antara kubis dan apel, jadi mulai besok saya akan menetapkan standar yang akurat mengenai seberapa banyak dan kapan Anda harus memakannya. Sebagus apapun obatnya Anda, tidak boleh melupakan prinsip bahwa segala sesuatu yang berlebihan akan menjadi racun, layaknya makan nasi secara berlebihan. Terutama bagi mereka yang fungsi ginjalnya telah menurun, seberapa banyak yang dimakan jauh lebih penting dan bisa menjadi penentu hidup dan mati dibandingkan apa yang dimakan. Prinsip utama yang selalu saya tekankan kepada pasien di ruang praktik adalah percayalah pada ukuran telapak tangan Anda sendiri. Anda tidak perlu repot menimbang berat dengan timbangan atau menghitung kalori yang rumit. Porsi kubis kukus dan apel yang harus dikonsumsi dalam sehari cukup seukuran 1 telapak tangan Anda. Jika disetarakan dengan mangkuk nasi kubisnya kira-kira sebanyak 1 mangkuk dengan berat sekitar 150 gram, dengan takaran ini, Anda sudah mendapatkan nutrisi yang cukup untuk melindungi lambung dan membersihkan pembuluh darah sambil tetap menjaga jumlah kalium yang membebani ginjal dalam batas aman. Ingatlah bahwa memakannya dalam porsi sangat besar atau memakannya sampai kekenyangan hanya karena tahu itu bagus justru merupakan tindakan kejam yang menyiksa ginjal Anda. Hal penting berikutnya adalah penentuan waktu timing konsumsi. Banyak orang yang segera meminum obat sesaat setelah makan karena takut lupa atau menelan jus kesehatan bersamaan dengan minum obat. Namun bagi Anda yang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau obat pengencer darah, hal ini sangat dilarang. Sebaik apapun kubis dan apel, Anda tidak boleh membiarkannya bertemu langsung dengan obat di dalam perut. Waktu yang paling ideal adalah mengonsumsi kubis dan apel pada saat perut kosong di pagi hari lalu, baru meminum obat setidaknya 2 hingga 3 jam setelahnya. Anda harus memberikan jarak waktu seperti ini agar makanan dapat dicerna terlebih dahulu, sehingga obat yang masuk belakangan tidak saling berbenturan dan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Terakhir, sebagai seorang dokter, saya mempertaruhkan hati nurani saya untuk memberikan peringatan pamungkas. Metode memasak dengan cara mengukus dan kombinasi dengan apel yang saya bagikan hari ini adalah metode kesehatan yang sangat luar biasa untuk lansia pada umumnya, atau bagi mereka yang fungsi ginjalnya sedikit menurun. Namun jika saat ini Anda didiagnosis menderita gagal ginjal kronis stadium akhir atau berada dalam kondisi kritis di mana Anda harus menjalani cuci darah beberapa kali seminggu, ceritanya sama sekali berbeda. Pasien di tahap ini harus benar-benar berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab terkait setetes air atau sepotong kecil sayuran sekalipun, sebab meskipun telah direbus di dalam air untuk membuang kaliumnya, sisa kalium dalam jumlah sangat kecil, itu pun bisa berakibat fatal bagi pasien cuci darah. Oleh karena itu, bagi Anda yang sedang menjalani cuci darah, saya sangat memohon jangan langsung mempraktikkannya setelah menonton video saya, melainkan bertanyalah terlebih dahulu kepada dokter Anda pada jadwal kontrol berikutnya, apakah Anda boleh mengonsumsi sedikit kubis yang sudah dimasak. Tubuh Anda adalah milik Anda dan Anda harus menjadi orang yang paling merawatnya. Daripada mempercayai informasi secara buta, lebih baik mendengarkan kondisi tubuh Anda sendiri. Sikap hati-hati ibarat mengetuk batu loncatan sebelum menyeberang sungai adalah rahasia terbaik untuk menjaga kesehatan hingga usia 100 tahun. Hari ini kita telah mempelajari secara mendalam tentang 2 sisi menakutkan yang dimiliki oleh kubis. Pada akhirnya, jangan lupa bahwa kesehatan tidak ditentukan dengan mencari suplemen mahal atau dokter ternama, melainkan ditentukan di atas meja makan yang kita hadapi setiap hari. Semakin bertambahnya usia tubuh, tidak lagi seperti dulu, sehingga saya pun sangat memahami perasaan cemas dan khawatir Anda melebihi siapapun. Namun jika Anda terus memperkaya diri dengan pengetahuan yang benar satu persatu seperti hari ini masa tua, Anda tidak akan menjadi pertarungan menyakitkan melawan penyakit, melainkan akan menjadi kehidupan kedua yang diberkati dan penuh energi. Saya yakin jika Anda mempraktikkan apa yang Anda pelajari hari ini,
Anda akan dapat mempertahankan ginjal yang kuat dan pembuluh darah yang bersih hingga usia 100 tahun. Namun pembahasan kita belum berakhir. Tahukah Anda bahwa telur makanan bergizi lengkap yang sering kita konsumsi setiap pagi untuk asupan protein juga bisa menjadi racun terburuk yang merusak sel otak dan memicu demensia jika dikonsumsi bersama makanan yang salah. Terutama jika belakangan ini Anda sering menjadi pelupa atau daya ingat. Anda tidak lagi setajam dulu, jangan pernah melewatkan video berikutnya. Di video selanjutnya, saya akan membongkar tuntas 4 makanan pantangan yang sangat bertentangan dengan telur yang bahkan mengejutkan para dokter, serta metode ajaib mengonsumsi telur yang dapat mengembalikan fungsi otak usia 70% menjadi semudah usia 30%. Agar Anda tidak tertinggal informasi penting ini, silakan tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Dan jika video hari ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai untuk turut menjaga kesehatan mereka bersama. Tindakan kecil Anda dengan menekan tombol bagikan dapat menyelamatkan nyawa orang yang sangat Anda hargai. Saya akan kembali lagi pada kesempatan berikutnya dengan rahasia penyembuhan alami menakjubkan yang tidak akan pernah diberitahukan oleh rumah sakit. Saya selalu mendukung kesehatan Anda dengan setulus hati. Terima kasih telah menonton sampai akhir.